Selanjutnya ini sedikit materi mengenai siklus sel ya, amitosis dan mitosis yang kemarin sudah dipresentasikan kelompok sebelumnya. Karena ini merupakan materi tengah semester ya, jadi paruh semester kedua, maaf. Nah, ini nanti paruh semester 1 maksudnya setelah mid ya. Nah, siklus sel ini, amitosis dan mitosis itu fungsi utamanya adalah ini untuk bereproduksi ya. Jadi apa sih konsep utama dari pembelahan sel adalah kemampuan organisme untuk bereproduksi, melanjutkan kehidupan ya. Jadi ada cell division untuk keberlanjutan kehidupan berdasarkan dari reproduksi sel. Nah, oke, ini ada gambar. Jadi para ahli sudah mampu mewarnai kromosom ya, yang kita sebutkan di awal tadi, kromosom ini sudah mampu diwarnai. Ini adalah rangkaian mikrograf ya, ketika fluoresensinya sudah ada, jadi diwarnai bisa. Ini sebenarnya di penamaan dari perilaku si kromosom ini ya, perilaku kromosom ini. Anda lihat dari seperti ini, dari awalnya hablur ya, nggak begitu jelas, kemudian semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, kromosomnya semakin nampak, semakin tebal gitu ya. Ya, semakin tebal, kemudian dia mulai ya ini berkumpul di tengah, mulai tertarik ke sudut masing-masing, membelah, terpisah menjadi dua sel anakan yang identik ya, yang identik dengan induknya. Ya, ini karakteristik dari mitosis. Ya, ada sel anakan atau daughter cell, anak perempuan sebenarnya. Daughter itu kan anak perempuan. Daughter cell anakan yang duanya itu identik ya, karena berasal dari satu mother cell atau induk sel yang sama. Nah, ini prinsip dari mitosis ya. Kemudian, nah, ada sedikit yang Anda perlu pahami konsepnya. Tadi saya sampaikan bahwa sel tubuh ya yang mengalami mitosis itu. Sel tubuh itu kan macam-macam, banyak sekali sel tubuh. Ya, ada sel saraf, ada sel darah, sel tulang, sel otot, sel pembentuk jantung, sel hati, ya, sel organ yang lain, sel pembentuk usus, ya, sel kulit dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali. Nah, tapi ada juga di alam ini adalah makhluk hidup uniseluler, seperti kita bahas di mid kemarin ya, mid test kemarin. Ada beberapa dari Anda yang terkecoh ketika saya berikan gambar protozoa. Dianggapnya itu seperti bakteri, padahal bakteri dan protozoa berbeda. Bakteri itu prokariotik, sementara protozoa itu eukariotik. Nah, ini ada namanya organisme uniseluler, termasuknya protozoa itu. Nah, pada organisme yang fungsi keseluruhan organisme, artinya apa? Ketika amuba membelah, ya, dia memproduksi keseluruhan organismenya karena dia memang hanya memiliki satu sel tubuhnya itu. Ya, masih ingat dulu ya, sel merupakan unit struktural atau unit fungsional terkecil. Nah, ketika paramecium membelah, ya dia menjadi dirinya sendiri lagi, identik dengan indukan awalnya. Ya. Sementara organisme multiseluler bergantung pada pembelahan sel untuk, nah ini, perkembangan dari sel terfertilisasi. Ya, artinya apa? Bukan sel kelamin, tapi sel perkembangan untuk sel-sel autosom atau sel-sel tubuh. Untuk pertumbuhan juga bisa, kemudian untuk perbaikan. Misalkan ada kerusakan sel di jaringan tertentu ya, rusak, sel-sel itu akan membelah lagi untuk menutup kembali atau menggenapi kembali sel-sel yang sudah rusak. Nah, bagi sel-sel yang normal, dia untuk pertumbuhan, misalnya pertambahan panjang, ya, pertambahan luas, pertambahan volume, ya, itu merupakan bagian dari pertumbuhan. Nah, sementara perbaikan, kalau ada kerusakan di jaringan tertentu, sel-sel akan meregenerasi dirinya menjadikan perbaikan bagi jaringan itu. Nah, itu tadi, sel sendiri adalah bagian dari cycle atau siklus. Ya, terjadinya memiliki siklus. Muda, ya, anakan tadi semakin berkembang, lama-lama aus, kemudian rusak, mati. Akan digantikan ada siklus lagi, sel baru lagi. Mati, tua, mati, terus seperti itu. Mereka punya masa hidupnya sendiri-sendiri ya. Dan itu akan berupa siklus yang berputar. Nah, ini ada contohnya, masih pembahasan fungsi pembelahan sel. Makhluk hidup sel tunggal ya, contohnya amuba ini, eukariot bersel tunggal membelah menjadi dua. Setiap sel baru akan menjadi organisme individual. Nah, ini contoh lagi. Sendolar itu sel-sel semacam ini, plankton ya, atau alga bersel satu. Terus membelah membentuk dua sel. Ya. Kemudian yang jaringan, contohnya yang jaringan ya. Sel-sel sumsum tulang yang sedang membelah. Ini Anda bilang ini kan sini sel tulang ya. Jadi
Jadi jangan dikira kalau tulang itu membelah nggak sih? Iya, sama saja. Ini sumsum tulang tetapi ya sumsum tulang yang sedang membelah, ya, akan menghasilkan sel-sel darah baru, ya, sel-sel darah baru. Nah, ini kalau ada intinya ya kemudian sel darah putih, ya. Jadi seperti itu. Kemudian nah ini, nah sekarang dibagi menjadi dua, ya. Sebagian menghasilkan sel anakan yang informasi genetik DNA. Kemarin ada soal ya. Ini mengendalikan semuanya. Ya, mengendalikan semuanya apa yang terjadi di dalam sel. Kapan harus begini, kapan harus begitu, kapan harus tumbuh, kapan harus menghasilkan ini, kapan harus menghasilkan itu. DNA semua yang mengatur. Ya, dia seperti stop kontak, on off. Ketika on, yang sekarang switch on dinyalakan, protein yang jenis ini harus produksi sekarang karena sel membutuhkan ini. Ya, dia memerintah semuanya. Sekarang dimatikan, ganti protein yang lain supaya menghasilkan hasil yang lain. Nah, itu DNA juga. Nah, ada juga terus yang kedua ya, pembelahan sel menghasilkan sel-sel anakan yang tidak identik. Nah, ini atau sperma dan sel ini tidak identik dengan induknya. Nah, tidak identik. Ya. Nah, karena nanti saya jelaskan di meiosis. Itulah yang membuat kita semuanya bisa berbeda-beda. Nah, wajahnya, meskipun saudara kembar sekalipun, itu pasti memiliki perbedaan. Saudara kembar yang identik sekalipun pasti ada perbedaannya. Itulah yang membuat kita bervariasi. Ya, variasi makhluk hidup itu berawal dari separuh ini. Ya, separuh kromosom dari induknya atau orang tuanya. Nah, separuh dari sel sperma akan bergabung dari separuh kromosom ya dari sel telur. N plus N menjadi 2N. Ya, individu yang baru yang karakternya merupakan gabungan dari dua haploid dari induknya. Itulah kadang-kadang kalau Anda punya adik kecil ya, waktu umur 1 bulan, 2 bulan wajahnya kok mirip ibu. Nanti sudah mulai setahun wajahnya mirip bapak. Mulai 2 tahun wajahnya ini gak jelas mirip siapa. Mulai setahun setengah, 2 tahun lebih kok mirip ibunya lagi. Ya karena itu ekspresi dari gen yang kita nggak bisa tentukan mana dulu yang akan terekspresi. Tapi itu merupakan gabungan dari sifat ayah dan ibunya. Nah, ini ada konsep genom dan kromosom. Nah, ini ada gambar apa ini? Kromosom yang diberi diberi warna karena memang dinamakan kromosom karena dia tuh bisa diwarnai. Krom itu kan warna. Ya, bisa diwarnai sehingga bisa dilihat lebih jelas. Nah, ini ketika sudah benang-benang merah itu ada sitoplasma yang mengelilingi nukleus, sitoskeleton. Ini sedang bersiap-siap untuk membelah. Jadi kelihatan menebal. Kalau tidak akan membelah, ya, benang-benang ini tidak akan sejelas ini. Dia masih kabur gambarnya, seperti yang saya gambarkan di depan tadi. Tapi ketika akan membelah, dia akan lebih terlihat seperti ini. Ya. Nah, DNA yang dimiliki oleh sel, informasi genetiknya disebut sebagai genom. Nah, dulu ada proyek pemetaan genom manusia dan itu sudah selesai sekitar tahun 2000-an awal. Ya, jadi dipetakan semuanya. Genom manusia tuh ada informasi genetiknya, seluruh tubuh kan banyak sekali genomnya. Gen-gennya banyak sekali dan itu dikenali. Gen nomor sekian itu mengekspresikan rambut. Gen nomor sekian mengekspresikan bentuk tulang. Gen ekspresi nomor sekian atau dikasih kode-kode semua itu, dipetakan semua, di kode-kode ini nanti hidung, ini kulit, ini jantung, ini apa, dipetakan semua. Jadi para ahli tahu kalau nanti ada kelainan genetik di bidang apa, misalkan kelainan di tulangnya. Nah, berarti ini yang perbaikan selnya, perbaikan kromosomnya, gennya nomor sekian itu bisa dipetakan dan itu sudah berhasil. Genom manusia sudah dipetakan oleh para ahli Project Genome ya. Nah, genom sendiri terdiri atas satu molekul DNA tunggal ya atau sejumlah molekul DNA ya tunggal ya. Kalau molekul DNA itu dalam sel eukariot. Molekul DNA dalam satu sel dikemas menjadi kromosom ya. Molekul DNA dalam sel dikemas menjadi kromosom ya. Tadi yang disebutkan membelah tadi itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada nih atau ini memiliki 2 set kromosom. Nah, tadi kan saya tanya makanya tadi. Jadi semua sel tuh mau sel apa aja, sel tulang, sel kulit, sel saraf, sel jantung, sel hati, sel ginjal, sel usus, apalagi sel kuku, sel apalagi macam-macam itu semuanya adalah bagian dari sel somatik atau somatik sel tubuh. Yang sementara gamet adalah sel-sel reproduksi, yaitu sperma dan kromosomnya separuh dari kromosom sel somatik, yaitu disebut sebagai diploid, yang ini haploid ya, masih ingat ya. Nah,
Kromosom eukariot terbuat dari kromatin. Nah, ini benang-benang kromatin. Kenapa krom? Karena bisa diwarnai. Nah, kompleks DNA dan kompleks yang berkondensasi selama pembelahan sel. Ya, itu benang kromatin tadi ya. Nah, ini gambar utuhnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Perilaku kromosom ketika itu yang Anda sebutkan tadi sebagai fase-fase tadi itu. Ya, fase-fase itu adalah karakteristik atau perilaku kromosom ya, perilaku kromosom ketika membelah, dan para ahli memberinya nama kemudian. Nah, ini satu kromosom yang utuh ya. Nah, ini ada namanya kromatid saudara, sister kromatid ya, pernah dengar ya, sister kromatid. Ya, ini mirip, ini identik kanan dan kiri seperti huruf X ya. Nah, ini kromatid, sister kromatid. Nah, kemudian yang tengah namanya sentromer. Mungkin kalau di buku-buku itu kan semacam ilustrasi ya, ada bentuk lingkaran gitu ya, ada bukan lingkaran, seperti bola di tengah. Nah, ini di sini center itu kan tengah ya, sentromer itu di bagian tengah. Nah, kemudian ada lengan kromosom. Jadi yang satu ini namanya lengan kromosom. Ya, kalau kanan kiri namanya kromatid atau sister kromatid, kromatid saudara, saudari sebenarnya sister itu ya. Nah, ini tadi lengan sentromer. Nah, ini ketika itu memisah ya, memisah menjadi dua gini. Nah, ini kalau di gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, ini yang masih molekulnya gambarnya seperti ini, dia membelah menjadi dua. Nah, pemisahan kromatid sister tadi, dan ini identik memang, kanan kiri ini identik. Nah, itu dia. Oke. Kemudian nah, sekarang ke pembelahan sel eukariot. Ya, ini ke materi mitosis dulu. Pembelahan sel eukariot terdiri atas mitosis dan sitokinesis tadi ya. Nah, jadi itu pembelahan yang Anda sebutkan tadi, fase-fasenya tadi itu adalah karakteristik pembelahan nukleus. Makanya dia ada di eukariot. Beda dengan prokariot nanti, karena prokariot tidak memiliki selaput inti ya, membran inti nggak punya. Makanya dia pembelahan sitoplasma saja. Nah, gamet dihasilkan oleh variasi pembelahan yang disebut sebagai meiosis. Nah, disebutkan oleh kelompok 1 tadi ya. Ya. Sementara meiosis yang hanya memiliki separuhnya. Nah, saya percepat lagi. Fase siklus sel. Yang pertama adalah fase mitotik. Mitotik disebut sebagai M phase, ya, fase M. Nah, itu yang Anda sebutkan itu prometafase, profase, metafase, anafase, telofase, itu adalah fase mitotik ya, yang memang sudah jelas pergerakan si kromatid tadi untuk persiapan membelah. Sementara ada namanya interfase. Kalau di SMA dulu mungkin disebutnya di satu ya, IP-MAT. Kalau diingat ya, IP-MAT, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Ya, tapi kalau Anda sekarang S1 ya harus lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Ya, jadi ada interfase ini, dan mitotik sama interfase itu dua fase yang sebenarnya tidak bisa disamakan karena itu berbeda. Ya, dua fase. Interfase sel bertumbuh, membuat salinan kromosom ini persiapan ini sebenarnya. Persiapan untuk sebelum Anda lihat tadi fase mitotik yang profase, metafase dan sebagainya tadi itu sebagian kecil sebenarnya, hanya 10% dari siklus sel. Ya, pembelahan sel itu dia semua 10%. Sementara 90%-nya adalah persiapannya. Ya, persiapan harus matang, seolah-olah sesuatunya terlebih sebelum action. Ya, kalau Pujangga berkata, kalau Anda gagal mempersiapkan, sebenarnya Anda sedang mempersiapkan untuk gagal. Ya, lebih baik bersimbah peluh di latihan ketika berlatih daripada bersimbah darah ketika bertempur. Ya, kan gitu. Itu kan di TNI kan gitu. Di temboknya TNI itu. Lebih baik bersimbah peluh ketika berlatih daripada bersimbah darah ketika bertempur. Artinya apa? Kalau Anda nggak berlatih atau nggak mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ya, nanti akan bersimbah darah ketika perang. Perang itu kalau nggak pernah latihan perang dulu ya, ngokang senjata nggak tahu, nembak bagaimana strategi mengalahkan musuhnya. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Sama seperti apapun di pembelajaran Anda selama ini. Kalau Anda nggak nyiapkan, gagal mempersiapkan, sebenarnya Anda sedang mempersiapkan untuk gagal. Nah, sel siklus sel ini mengajar persen justru adalah persiapan. Yang Anda lihat sebagai kelihatannya, bagus ya fase-fasenya. Ya, mungkin ada yang di SMA dulu pernah mengamati di lab pembelahan sel-sel bawang itu ya. Sel-sel bawang, pembelahan sel-sel di bawang itu, di akar bawang yang meristem bawang yang tumbuhnya pembelahannya terjelas itu. Itu sebenarnya 10% saja dari
aktivitas pembelahan sel yang sesungguhnya. Karena persiapan itu 90% dari siapnya. Ya, sementara persiapan sendiri ada fase-fasenya juga. Fase G1 atau G1 gap. G itu gap ya. Gap pertama sintesis dan gap kedua. Nah, sel bertumbuh selama ketiga subfase ini. Ya, tapi kromosom diduplikasi ya fase sintesis ini. Dia mengalami duplikase tadi ya, ada duplikasi ini ya di sini. Duplikasi itu di fase S sebenarnya. Nah, ini ada gambarnya yang lebih jelas. Nah, sementara tadi fase ini sudah ya, interfase ini yang panjang ini. Sementara ini fase mitotik yang kita sering bahas itu. Anda bisa lihat ini siklus karena bentuknya siklus makanya dia lingkaran ya. Yang kita bahas panjang lebar ya, mungkin di SMA dulu itu adalah hanya segini aja nih, fase mitotik ini. Ya, prometafase, prometafase, profase, profase, prometafase, metafase, anafase itu hanya segini, kecil sekali. Sementara nih fase gap di sini. Fase sintesis DNA di sini. Fase gap baru terjadilah ini menghasilkan 2 sel anakan. Ya, jadi 5 fase ya, ada profase, prometafase, makan jangan langsung metafase, profase, prometafase, anafase, telofase dan sitokinesis langsung baik pada akhir telofase ini. Ada sitokinesis pembelahan sitoplasma tadi yang menciut terus putus. Nah, itu sitokinesis ya. Jadi ini kalau S1 jangan lagi cuma profase, metafase, enggak, ada prometafase. Apa itu fase-fasenya? Kita bahas sedikit demi sedikit ya. Oke, nah ini ada gambar yang lebih jelas. Ini dari buku Campbell ya. Nah, mungkin Anda sebenarnya kalau Anda mau investasi sedikit, belilah buku Campbell itu. Kalau di terjemahan ada 3 jilid itu ya. 3 jilid bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris hanya 1 jilid. Tebal sekali. Tapi kalau Anda investasi beli buku itu Campbell seri 1, 2 dan 3 itu lengkap dari Anda semester 1 sampai lulus itu akan terpakai bukunya. Insya Allah akan terpakai semua bukunya. Tiga jilid itu ya. Ya investasi lah kurang lebih sekitar kalau sekarang ada yang versi mahasiswa lagi agak lebih murah itu total ya mungkin sekitar 600-700 ribu lah. Tapi itu akan terpakai insya Allah sampai besok Anda semester akhir semester 8. Begitu akan terpakai terus. Ya kalau investasi mungkin bisa belilah terpakai itu. Sampai Anda besok ngajar pun akan terpakai bukunya ya. Oke, nah ini gambar-gambarnya fase G2 tadi ya. Ini langsung G2 ya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah ketika ini langsung ya G2 tadi kan di G1, G2, G1, S, G2. Nah, ini yang G2 nih. Ada seperti ini, sentrosom dengan pasang sentriol ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada kromatin yang terduplikasi. Nah, duplikasi itu fase S tadi ya. Menjadi duplikasi kemudian fase ini yang pertama, profase. Nah, ini sudah mulai ada aster. Ini sel hewan ya, catatannya ini sel hewan. Karena sel tumbuhan tidak memiliki aster ini. Aster itu bentuknya seperti bintang. Ini mikrotubulus ya. Yang dulu pernah di kelompok berapa itu menyampaikan bentuknya seperti bintang. Itu kayak apa stick-stick kecil itu membentuk seperti bentuk bintang gitu ya. Nah, ini menuju bergeser. Ini gelendong mitotiknya tadi disebut gelendong-gelendong tadi ya. Kelompok 1 tadi. Ini gelendongnya. Nah, ini kromosom masih terdiri atas 2 kromatid bersaudara ini. Nah, masih seperti tadi. Ya, sentromernya masih ada. Nah, kemudian metafase. Nah, sudah mulai ada nih fragmen selaput nukleus. Artinya apa? Sel-sel selaput di nukleus ini mulai kabur, mulai menipis. Ya, bahkan ada yang udah mulai terpisah-pisah gitu. Sudah mulai hilang. Nah, kemudian ini si aster atau yang berbentuk bintang tadi itu sudah mulai ada di ujung-ujung yang berbeda, kutub ya. Nah ini mikrotubulus non kinetokor ada di sini. Nah, ini mikrotubulus. Kemudian nih fase berikutnya adalah masuk karena tadi prometafase ya. Ini fase metafase. Ini ada terlihat nih gambarnya nih. Nah, metafase. Yang ini anafase. Metafase metaturnya di tengah. Jadi ada bidang pembelahan di tengah. Mereka mulai berkumpul di sini. Ya. Gambar yang lebih diagram seperti. Nah, seperti ini. Ini metafase. Kelihatan ya? Seperti ini. Nah, mereka berkumpul di tengah. Yang di tengah disebut lempeng metafase. Ya, lempeng metafase ada di tengah sini. Nah, ini tetap sentrosom pada ujung-ujung ini. Mereka punya gelendong-gelendong ini tadi. Dan mulai fase berikutnya atau anafase, dia menarik ini. Ini dilepas del ya, tapi identik ini. Tadi kan sister chromatid ya, terus
pisah anakan semua ini. Kemudian terakhir telofase dan sitokinesis. Nah, ada penyibakan istilahnya nih, bahasa Inggrisnya apa saya lupa. Ada penyibakan ini. Cleavage itu apa, belahan ya, membelah ya, ada cleavage. Nah, ini mulai lagi terbentuk selaput inti. Nah, ada juga nukleolus di sini. Dah, ini siap menjadi dua anakan atau sister cell. Nah, ini kalau gambarnya tadi. Nah, ini ada sedikit anu aja nanti berhubungan dengan kematian sel. Kematian sel itu juga harus dibahas di mitosis ini. Fasenya ada di sini. Ya, misalkan kenapa ada kematian sel membunuh dirinya sendiri? Salah satunya kalau dalam development biology ya, biologi perkembangan itu ini jari-jari kita ini 5 ini bisa memisah karena adanya bunuh diri sel massal. Kalau tidak ada bunuh diri itu, niscaya kita akan tangan ini nggak bisa terpisah ini jarinya dari sejak dijanin dulu. Tapi ada bunuh diri massal yang semuanya dikendalikan oleh DNA. Ya, DNA itu adalah bagian dari destiny kita, dari takdir yang qadarullah yang sudah Allah tentukan itu ya. Loh kok itu saya pernah melihat ini Pak, ada orang tangannya nempel. Nah itu adalah kejadian ini. Jadi ada kegagalan membunuh diri sel sehingga apa namanya masih nempel ini jari-jarinya. Ada yang di kaki, ada yang di jari tangan, jari kaki masih menempel. Itu juga bagian dari qadarullah. Loh kok Allah menakdirkan seperti itu? Ya itu terserah Allah, mungkin akan menguji orang ini ya sebagai lahan untuk dia sabar, itu pahala buat dia gitu. Nah, ini contohnya nih. Ada fase G1 tadi ya. Ada titik pemeriksaan G1 sebelum masuk fase S itu ada kayak penyeleksi di sini. Layak nggak dia masuk fase S? Kalau enggak ya jangan dulu gitu ya. Kalau oke layak, lanjut klik 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 masuk ke sini. S terbentuk, langsung G2. Nah, G2 pun ini juga menunggu. Sudah saatnya belum? Dan ini semuanya diatur oleh DNA ya. DNA yang mengaturnya. Oh, jangan dulu. Jangan membelah dulu, tunggu dulu. Nah, entah apa faktor-faktornya, faktor nutrisi, faktor kesiapan, apapun itu banyak alasan untuk menjaga ini. Nah, ketika oke, sudah saatnya sekarang membelah. Lepas ini, celek masuk di sini ya. Deg 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 deg, mulai fase mitotik. Nah, fase mitotik pun juga nanti ada waktunya. Kapan dia siap lagi untuk persiapan membelah berikutnya. Mungkin karena ada besok di komunikasi sel akan dibahas ya. Kenapa sel itu sekarang sudah saatnya kamu belah lagi. Kenapa? Mungkin ada kerusakan di jaringan ini. Nah, DNA merespon itu semuanya. Sel yang di sana tuh semacam berteriak, "Tolong, kami rusak di sini. Tolong diperbaiki ini." Sinyal itu dikirim oleh ke sel-sel yang lain yang masih utuh. Oh, ada peringatan bahwa kita harus memproduksi diri lagi. Karena di sana rusak, kita harus perbaikan. Oke, masuk ke fase G1. Nah, masuk G1. Dan seterusnya seperti itu. Ada sistem kontrolnya. Luar biasa ya sel ini. Kecil tapi luar biasa cara dia mengontrol perkembangannya dia sendiri. Nah, ini ya. Untuk banyak sel G1 tuh yang paling penting tadi ya. Karena kalau maju terus pada G1 sel akan menyelesaikan fase S, G2 dan membelah. Jika sel tidak menerima sinyal maju terus, maka sel akan keluar dari siklus beralih ke kondisi tidak membelah yang disebut sebagai G0 fase. Ya. Diam aja dia, dorman aja, udah aktivitas seperti biasanya tapi bukan untuk aktivitas membelah. Nah, ini penting sekali nih. Kapan dia butuh? Misalkan ini. Anda tahu nggak bahwa sejak kecil ya, perempuan itu sudah punya sel telur. Bahkan sejak dia lahir. Nah, sel telur sudah punya dia. Tapi dia tidak aktif, tidak matang. Ya. Matangnya kapan? Nah, nanti pengaruh hormonal ketika usia tertentu. Dan itu sudah dikendalikan oleh DNA juga. DNA bilang sudah sampai klik, 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 ceklik. Sudah sampai saatnya sekarang dimatangkan sel telur itu. Nah, jadinya balik. Sama, kalau laki-laki beda. Sebelum dia balik, dia nggak punya sel sperma. Beda dengan perempuan. Ya, makanya kalau di dalam Islam, anak kecil sekalipun perempuan, itu nggak boleh terlihat auratnya meskipun dia anak kecil ya, nggak boleh terlihat karena sel telur sudah ada sejak kecil perempuan ini dan itu aurat nggak boleh dilihat meskipun masih kecil ya. Jadi kalau punya adik kecil perempuan nggak boleh kelihatan aurat utamanya itu nggak boleh meskipun masih kecil. Sementara laki ya nggak apa-apa kalau laki-laki ya, kecuali sudah balik sudah gede kan izin yang malu ya. Tapi kalau masih kecil laki-laki nggak apa-apa, mungkin banyak yang nggak pakai celana itu anak kecil laki-laki masih nggak apa-apa, tapi kalau perempuan itu nggak boleh, itu aturan agama ya. Oke, lanjut ini tadi titik-titiknya ya. Ini ada titik pemeriksaan G1 tadi. Kalau lanjut dia terus. Kalau stop dulu. Jangan melanjutkan ke fase sintesis karena fase L replikasi kromosom ya. Oke. Nah, mungkin itu
Nah, ini sedikit pada sel hewan dan tumbuhan, ada sedikit perbedaan. Mungkin ini jarang di buku-buku SMA dulu, mitosis pada sel tumbuhan. Jadi bentuknya seperti ini, ada perbedaannya. Mereka punya dinding sel yang taktisinya khas sekali. Ya. Dan itu juga dibentuk dinding sel itu. Tidak mudah membentuk dinding sel ya. Nah, makanya ini perlu dibahas lebih sendiri. Nah, sinesis atau pembelahan terjadi melalui proses sebagai klik penyibakan. Ya, furrow ini di sini ya. Nah, ada di sini. Ini ketika akan membelah. Begitu sudah siap, dia akan lepas. Sementara tumbuhan ada namanya sel plate, ada lempeng. Plate itu lempeng ya. Selama sitokinesis. Ini apa? Karena lempeng ini akan membentuk dinding sel yang baru. Kalau hewan kan nggak punya, sementara tumbuhan itu punya. Makanya dia perlu ada lempeng yang baru ini. Nah, ini nanti akan menjadi cikal bakal dinding sel yang baru. Oke, itu tadi. Nah, ini sedikit yang terakhir ya tentang amitosis. Nah, ini terjadi pada prokariot, sel-sel prokariot, bakteri dan archaea. Kenapa disebut sebagai biner atau binary fission, ya, pembelahan biner? Karena dia tidak melalui fase-fase seperti sel eukariotik. Ya. Langsung replikasi. Replication. Origo itu origin of replication. Ya. Yang penting sudah kromosom belah menjauh, sudah jadi individu baru. Ada ilustrasinya, mungkin kalau digambar lebih jelas. Ini ya. Nah, ini contoh sel bakteri E. coli ini, Escherichia coli. Replikasi awal ini ada di sini nih. Fase replikasi tadi. Kemudian ada dua salinan origo. Sedikit aja di sini dia. Klik. Awalnya satu jadi dua. Klik ya. Kemudian nah, dia mengatur diri supaya origo ini, origin of replication ini, dia menjadi kutub satu dengan yang lain. Di tepi sebelah sini dan tepi sebelah sini, kanan dan kiri. Awalnya tadi kan di sini satu, membelah dulu replikasi, menyalin ya, bukan membelah, menyalin replikasi jadi dua. Kemudian dia bisa mengatur diri supaya itu origo itu menuju kutub yang berbeda. Kemudian lihat mulai menggenting dan menjadi dua, sisters atau anakan, daughter cell, ya, anakan sel yang baru, dan itu identik bakteri ini. Nah, ini origo ini. Nah, jadi gitu, itu sekilas untuk yang mitosis. Ya, oke,